Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Yang terpuji Akasilani, Romo Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Pada malam hari ini, ya, kita kembali bertemu dalam sesi Upasampada, SPD, ya, sebulan pendalaman Dhamma. Kemarin, ya, semalam, ya, kita sudah membahas bagaimana kiat-kiat sukses, ya, yang bisa dilakukan oleh para perumah tangga untuk memenuhi kesuksesan-kesuksesan, kebutuhan-kebutuhan duniawi yang sesuai dengan Dhamma ajaran Buddha. Nah, lalu pada malam hari ini, ya, kita akan membahas yang berhubungan dengan spiritualitas. Ya, jadi kemarin sudah yang berbau dengan keduniawian. Nah, sekarang spiritualitas. Ya, jadi biar seimbang. Ya, biar seimbang. Kita biar bisa memahami semuanya. Ya. Yang mana, ya, pada malam hari ini saya akan membahas tentang keyakinan. Keyakinan seseorang, ya, tidak bisa diukur dengan angka. Ya. Bahkan seseorang pun tidak mengetahui, tidak memahami tentang ukuran-ukuran atau takaran-takaran untuk menilai tentang keyakinan pada seseorang. Ya. Kecuali Anda cari literatur-literatur, lalu Anda melakukan penelitian, ya, ya, dicoba saja. Ya. Tingkat atau hal yang paling dasar yang membuat seseorang ingin belajar, ingin mengetahui, ingin praktek dari ajaran Guru Agung Buddha, ya, karena didasari oleh keyakinan ini, ya, oleh keyakinan ini. Tidak banyak,
Ya, bahkan ada beberapa juga ya, umat-umat yang akhirnya mereka semua berpindah agama dan lain sebagainya, itu dikarenakan tingkat dari keyakinan pada orang tersebut ya tidak baik atau kurang cukup kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tadi di awal Anda sudah melakukan pemohonan Pancasila ya, yang mana diawali dengan penghormatan kepada Guru Agung Buddha dengan wandana, yang selanjutnya ya Tisarana ya, berlindung pada Buddha, berlindung pada Dhamma, dan berlindung pada Sangha. Tidak banyak pelindungan-pelindungan yang dilakukan oleh umat Buddha. Lalu, bagaimana caranya, Bante? Kalau misalkan saya ingin memiliki pelindungan yang sejati, pelindungan yang baik, pelindungan yang sesuai dengan ajaran dari Guru Agung Buddha. Apakah saya harus sering datang ke wihara? Apakah saya harus ini, harus itu, dan lain sebagainya? Ya. Ataupun apapun itu. Ya. Sebenarnya, ya, keyakinan yang bisa dilakukan oleh umat Buddha untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sudah sangat jelas dijelaskan, dibabarkan oleh Guru Agung Buddha. Ya. Tetapi sebagian orang, bahkan mungkin sekelompok orang, atau mungkin dalam jumlah yang besar, dia masih belum memahami tentang keyakinan yang sudah, atau mungkin dia pernah pelajari. Kenapa? Karena dia diliputi oleh keyakinan-keyakinan yang membabi buta. Ya. Artinya keyakinan yang membabi buta ini ya dia hanya asal percaya, dia hanya asal mengikuti saja tentang pelindungan itu. Tanpa tahu maksud dan tujuan dari pelindungan itu sendiri. Makanya banyak orang yang salah kaprah. Ya. Salah kaprah di sini ya salah ini ya. Tidak sesuai dengan pelindungan ya. Salah jalur ya. Nah, lalu bagaimana sih ya kita umat Buddha bisa memiliki keyakinan, bisa memiliki pelindungan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang baik, yang sesuai dengan ajaran dari Guru Agung Buddha. Kita jangan mau kalah, ya. Ada, saya temukan contoh. Nah, ini ada dua kasus yang berbeda. Nah, yang pertama, ada umat Buddha yang menyatakan diri dia beragama Buddha ya sejak kecil, sejak dalam kandungan mungkin ya. Saya tidak tahu, pokoknya sudah lama sekali. Ya, begitu.
Dan juga yang kedua, ada mereka yang menyatakan, saya ini sudah beragama Buddha, ya baru 1 tahun, 2 tahun. Nah, tetapi ya, ketika dilihat, ketika diajak untuk berkegiatan di wihara dan lain sebagainya, ya, malah umat yang baru mengenal ajaran dari Guru Agung Buddha ini, dia sangat care, sangat peduli, bahkan ingin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di wihara tersebut. Berbanding terbalik dengan umat yang sudah mengenal ajaran dari Guru Agung Buddha cukup lama, ya, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui ini. Ya. Yang pertama yaitu berlindung kepada Buddha. Gimana Bante caranya agar saya bisa memiliki perlindungan kepada Guru Agung Buddha? Sedangkan Guru Agung Buddha itu sudah lama sekali parinibbana, 2600 tahun lebih. Gimana caranya agar saya bisa memiliki perlindungan kepada Guru Agung Buddha? Atau saya harus datang ke wihara, cari wihara yang punya patung Buddhanya besar, ya, maka disitulah saya bisa menumbuh kembangkan keyakinan saya kepada Guru Agung Buddha. Atau mungkin setiap kali saya datang ke wihara, saya namaskara dengan banyak, ya, lalu berucap dengan lantang, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Buddha, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu hanya bagian-bagian dari kecil. Cara yang tepat untuk melakukan atau menumbuh kembangkan keyakinan pelindungan kepada Guru Agung Buddha yaitu dengan cara mempraktekkan nilai-nilai luhur dari Guru Agung Buddha itu sendiri. Gimana caranya Bante? Ya, setiap kali puja bakti, ya, setiap hari di SPD ini Anda selalu mengulang. Anda selalu menyebutkan tentang perenungan atau menyebutkan nilai-nilai luhur dari Guru Agung Buddha itu. Ya. Ada di mana? Ada di dalam Parita Buddhanusati. Ya. Jadi Parita Buddhanusati itu, ya, kalau Anda lihat tuh, ya, Anda buka buku Parita, ya, setiap tempat duduk itu sudah disiapkan buku Parita, ya, Anda buka, Anda cek, ya, bagian Buddhanusati, ya, merenungkan sifat-sifat luhur dari Guru Agung Buddha. Ya. Di situ ada 9 sifat luhur dari Guru Agung Buddha. Ya. Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampano Sugato Loka Widu Anuttaro Purisa Dhammasarati Sattha Dewa Manusanang Buddho. Nah, itu adalah 9 sifat luhur dari Guru Agung Buddha, ya. Yang mana artinya apa? Ya, demikianlah Sang Bhagawa, ya. Satu, beliau adalah yang maha suci, ya. Beliau adalah orang suci.
Nah, kita bisa menghormati beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang suci, makhluk suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, beliau sempurna sekali, ya, sangat sempurna. Ya. Sempurna dalam apa? Ya, dalam kepemimpinan, dalam semoralitasan, ya, dalam kebijaksanaan, sempurna semuanya. Lalu sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Ya. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali, sangat pandai. Kita lihat di beberapa suta-suta, ya, ketika ada percakapan-percakapan atau diskusi dengan para biku, dengan para brahmana, para perumah tangga, ya, beliau selalu bisa menjawab dan memberikan pencerahan kepada umat-umatnya, pada murid-muridnya. Maka dari itu beliau adalah orang yang sempurna secara tindak tanduknya, ya. Dan juga tutur kata, ya, dan juga apa, tindak tanduknya, ya, atau apa ya, perbuatan tindak tanduknya. Ya, beliau menjadi orang yang sangat baik sekali, orang yang sangat agung, yang mana kita semua sangat respect, sangat penuh dengan penghormatan kepada beliau. Lalu sempurna menempuh sang jalan. Ya. Sempurna menempuh sang jalan di sini artinya adalah beliau sudah terbebas, sudah menemukan jalan yang mana jalan itu sudah bisa dilakukan oleh para beliau dan murid-muridnya. Jalan untuk mengakhiri usia tua, jalan untuk mengakhiri sakit, jalan untuk mengakhiri kematian. Agar apa? Agar kita tidak terlahir lagi di dalam lingkaran samsara ini, di 31 alam kehidupan. Nah, pengenal segenap alam. Ya, jadi beliau ini tahu ya, alam-alam, ya. Kita belajar ada 31 alam kehidupan, ya. 4 alam rendah, di atasnya ada manusia atau alam manusia, lalu ada 6 alam bahagia, ya, lalu di atasnya lagi ada alam jana pertama, jana kedua, jana ketiga, hingga akhirnya ke alam arupa jana. Satu alam di bawah satu tingkat di bawah nibbana, ya, ada yang namanya alam sudawasa, ya, jadi ada 31 alam kehidupan. Beliau sudah mengajarkan semuanya. Kalau lahir di alam ini, ya, melakukan perbuatan baik ini, perbuatan baik itu, dan lain sebagainya. Jadi ada 31 alam kehidupan. Lalu beliau juga adalah orang yang menjadi pembimbing bagi manusia yang tiada taranya. Ya. Beliau sangat sekali perhatian kepada murid-muridnya. Ya, agar apa? Agar bisa terbebas, agar bisa terhindar. Beliau akan membantu mereka-mereka yang sudah memiliki parami yang cukup, kebajikan yang cukup, untuk keluar dari lingkaran roda samsara dan menembus sang jalan itu. Nah, lalu beliau juga adalah guru dari para dewa dan manusia. Guru para dewa dan manusia. Ya. Ingat, ya, dari salah satu wasa beliau, ya, kalau tidak salah pada wasa keempat atau kelima, ya, saya tepatnya agak lupa, ya. Beliau pernah mengunjungi, ya, ketika berwasa itu, ya, ke alam surga untuk mengajarkan abhidhamma kepada ibunya dan juga para makhluk-makhluk di alam dewa. Ya, jadi beliau ini adalah guru bagi dewa dan manusia. Bahkan ketika Anda belajar tentang riwayat, ya, selama 24 jam, ya, beliau
ada menyisihkan waktunya untuk bertemu dengan para dewa apabila ada dewa-dewa yang ingin bertanya kepada beliau. Ya, ada itu. Ya, ada. Pada malam hari, ya, sebelum beliau tertidur, ya, itu ada. Nah, lalu beliau juga orang yang sadar. Ya, sadar di sini apa? Apapun yang beliau lakukan, ya, didasari oleh kesadaran. Oleh kesadaran. Lalu, ya, beliau adalah orang yang patut untuk dimuliakan. Kenapa patut untuk dimuliakan? Ya karena tadi semua, beliau adalah orang yang suci, beliau adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna, beliau adalah orang yang sempurna secara tindak tanduknya, pengetahuannya. Lalu juga beliau sudah menempuh yang namanya sang jalan itu. Ya. Pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, dan juga beliau adalah orang yang sadar. Maka disitulah beliau adalah orang yang patut untuk kita muliakan, untuk kita hormati. Nah, itulah. Jadi ketika ada yang tanya, umat Buddha itu kok setiap kali datang ke wihara menghormatnya patung, dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa jelaskan ini. Patung itu hanya sebagai simbol dari keluhuran, dari keagungan dari Guru Agung Buddha. Tetapi sesungguhnya yang kita hormati adalah nilai-nilai atau sifat-sifat luhur dari Guru Agung Buddha itu sendiri yang tertuang di dalam Parita Buddha Nusati. Anda bisa jelaskan seperti tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau ada orang yang nanya seperti itu, ya. Dan ini juga bisa dipraktekkan oleh Anda semua sebagai umat Buddha. Agar bisa memiliki dan menumbuh kembangkan keyakinan yang baik kepada Tiratana. Ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Salah satunya adalah Buddha yang baru tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu sekarang yang kedua, ya, menumbuh kembangkan pelindungan atau keyakinan kepada Dhamma, ya. Dengan cara seperti apa? Apa saya harus, ya, seperti apa namanya, orang-orang dulu berkata, ya, apa namanya kalau orang-orang dulu berkata? Apa legenda bukan? Apa ya? Petuah, ya, petuah. Petuah-petuah dari orang-orang dulu. Ya, kalau ingin pintar, maka ya bukunya dibakar nanti diminum. Ya, tidak seperti itu juga. Kalau Anda ingin memiliki keyakinan kepada Dhamma, karena Dhamma ini adalah ajaran dari Guru Agung Buddha. Ya, di dalam King Sila Sutta, Guru Agung Buddha menjelaskan, ya, itu adalah khotbah segenggam daun. Ya. Guru Agung Buddha menjelaskan bahwasannya Dhamma yang beliau ajarkan, ya, hanya sebagian kecil, ya, dari Dhamma yang ada di dunia ini. Ya, walaupun kita lihat, ya, Tipitaka itu ada 84.000 Dhammakanda, kelompok Dhamma, ya, sesungguhnya itu diibaratkan oleh beliau, Guru Agung Buddha, hanya segenggam daun. Ya, dari jutaan-jutaan daun yang ada di hutan belantara. Ya, jadi itu hanya bagian kecil. Tetapi dengan bagian kecil ini apabila dipahami, apabila dimengerti dengan baik, dengan benar, dengan seutuhnya, maka kita bisa menembus yang namanya sang jalan itu. Ya, maka perlu di sini kita harus memiliki keyakinan, memiliki pelindungan kepada Dhamma ini, ya. Karena Sang Buddha juga pernah berucap ketika beliau ingin wafat, duhai para biku, jadikanlah Dhamma dan Winaya sebagai peganganmu, sebagai gurumu.
Karena apa? Karena aku saat ini sebentar lagi akan mahaparinibbana, akan wafat. Ya. Karena apa? Karena begitu luhurnya dhamma ini. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuh kembangkan keyakinan, menumbuh kembangkan pelindungan kepada dhamma? Ada di dalam Dhammanusati. Ada 6. Nah, Anda buka lagi, cek semuanya. Ya. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan. Ya, sempurna tidak? Sempurna sekali, bahkan bisa menembus. Ya, kita saking sempurnanya ya kita bisa memahami, bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang dhamma dari ajaran Guru Agung Buddha itu sendiri. Berada sangat dekat, ya. Artinya apa? Kalau kita ingin belajar dhamma, dhamma itu akan mendekat, ya, akan dekat dengan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau belajar, ya dhamma akan jauh. Kita akan sulit untuk mendapatkan yang namanya dhamma. Nah, tak lapuk oleh waktu, ya. Tak lapuk oleh waktu di sini artinya, ya, walaupun Sang Buddha, Guru Agung kita mengajarkan dhamma sudah 2600 tahun yang lalu, ya. Kalau kita korelasikan, kita kaitkan dengan kejadian-kejadian yang saat ini, ya, dengan kejadian-kejadian yang kita alami, apabila kita sedang terpuruk dan lain sebagainya, maka itu sangat membantu kita. Nah, makanya, ya, walaupun sudah umurnya sangat tua sekali, 2600 tahun yang lalu, ya, ini masih tetap membawa kepada pencerahan, pengertian yang baik kepada kita semua akan dhamma ini. Ya. Mengundang untuk dibuktikan. Nah, Guru Agung Buddha mengajarkan ehipasiko. Ya. Jadi, beliau pernah berkata juga, ya, kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Ya. Jadi, kalau Anda ingin belajar dhamma, Anda harus datang dan buktikan, lihat sendiri akan dhamma itu. Ehipasiko. Come and see. Datang, lihat, dan buktikan. Agar apa? Agar Anda benar-benar tahu. Bukan hanya sekedar tahu dari kabar burung. Ya. Dari ucapan-ucapan, oh ini baik nih, ini baik, ini baik. Ya. Ya sama seperti layaknya anak-anak kecil ketika dia dibilangin, kamu jangan makan cabai ya, kata mamanya. Cabai itu pedas. Nah, sampai ke besar ya dia tidak akan mau makan cabai. Kenapa? Karena dia pikir itu adalah benar-benar pedas. Ya. Nah, begitu. Ya. Lalu menuntun ke dalam batin. Ya. Kemarin juga sudah saya singgung. Hidup ini juga terdiri dari 2, nama dan rupa. Ya. Lahir dan batin, bentukan dan batin. Nah, ini ya. Kalau yang kemarin itu berhubungan dengan rupa, dengan lahir, ya. Suksesan-suksesan duniawi. Nah, pada malam hari ini, ya ini khusus kita belajar untuk membimbing kita kepada batin kita, ya, pada batin kita. Agar apa? Agar batin kita tidak kelaparan, agar batin kita tidak kosong, agar apa lagi? Ya banyak. Kenapa? Karena ketika batin kita kosong, ya nama kita tidak ada, ya, 4 gugusan dari bagian dari dhamma itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Amarah, benci, dengki, iri hati, apalagi, ya banyaklah, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan tersebut itu, ya, itu akan terus melekat pada diri kita. Apa yang terjadi? Yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha, ya, hidupnya lama, tetapi ya kemampuannya akan dhamma, pengertiannya akan dhamma itu tidak ada. Ibaratnya seperti apa? Seperti sapi. Ya. Tiap hari badannya makin besar, tapi pengertiannya tidak ada. Nah itu.
maka perlu untuk mengisi yang namanya batin kita ini, agar batin kita tidak kosong. Ya. Kenapa? Karena rupa ini akan terus berubah, tiap hari akan terus berubah. Tidak ada yang selamanya menjadi anak kecil. Ya, karena kita selalu berubah. Nah, lalu ya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batinnya masing-masing. Nah, ketika seseorang ya belajar dhamma, ya mempraktekkan dhamma, mengetahui dhamma ini, ya jika dia bisa menyelami, bisa memahami dengan baik dhamma ini, ya maka orang bijaksana akan mendapatkan reward, akan mendapatkan hadiah. Berupa apa? Pengertian yang baik. Ya. Bahkan kalau dia bisa menembus, ya seperti khotbah pertama dari Guru Agung Buddha. Ya, siapa muridnya yang pertama? Yang Mulia Bante Kondahnya. Ya, karena beliau sudah memiliki parami yang cukup. Ketika sekali diberikan materi, sekali diberikan penjelasan oleh Guru Agung Buddha, maka beliau bisa memahami, bisa menembus menjadi seorang Sotapanna. Nah, inilah yang sesungguhnya kita dambakan, yang kita inginkan, Sotapanna, Sagadagami, Anagami, dan juga Arahat. Nah, ini. Jadi itulah sesungguhnya tujuan kita berlindung kepada Dhamma. Ya, jadi bukan cara berlindung Dhamma harus seperti ini, harus seperti itu, tapi tidak didasari dengan pengertian yang baik, tidak didasari dengan pengertian yang benar. Ya, percuma saja belajar Dhamma. Ya, percuma. Ya. Kemarin juga sudah saya singgung, ya, bagaimana kita ketika belajar bisa mempraktekannya juga. Ketika dipraktekkan, maka akan kita mendapatkan yang namanya hasil. Pariyati, pati-pati, dan pati-nida. Nah, itu yang kedua. Ya, menumbuh kembangkan keyakinan, pelindungan kepada Dhamma. Lalu yang ketiga, ya, menumbuh kembangkan keyakinan kepada Sangga, pelindungan kepada Sangga. Tiratana, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Pada awal-awal, ya, ketika Guru Agung Buddha mencapai penerangan sempurna sebelum bertemu dengan Pancawagya Biku, ya, ada saudagar, ya, ada perumah tangga. Namanya siapa? Ingat nggak? Tapusa dan Balika. Nah, pada saat itu Sangga belum ada, Sangga belum terbentuk. Maka pada saat itu dia adalah upasaka-upasika pertama yang berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Ya, karena Sangga pada saat itu belum terbentuk. Ya. Nah, tapi sekarang ya, Sangga sudah dibentuk oleh Guru Agung Buddha, ya, yang mana para Sangga, ya, para anggota Sangga, ya, tugasnya adalah untuk menjaga kelestarian Dhamma. Maka itu perlu, ya, umat Buddha, ya, memiliki perlindungan kepada Sangga. Ya, baik Sangga-Sangga yang pada saat ini ya, dikatakan sebagai Samuti Sangga, ya, dan juga para Sangga-Sangga yang sudah mencapai, ya, dikatakan sebagai Arya Sangga. Ya. Jadi ada dua, ya, Sangga itu dibagi menjadi dua. Arya Sangga, ya, mereka adalah para biku yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, dan Samuti Sangga adalah Sangga yang konvensional, yang masih berjuang untuk mengikis kotoran-kotoran batin hingga akhirnya bisa menembus
Ya. Lalu gimana caranya? Apakah saya harus tiap hari ketemu bantehnya ya? Saya harus temenin 24 jam bantehnya ya, karena bantehnya adalah bagian dari anggota sangga. Ya, tidak seperti itu juga. Ya, para biku punya tugas juga. Ya. Caranya yaitu ada di dalam Sangga Nusati. Ya, cek lagi ya, dalam Sangga Nusati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Ya, artinya apa ya? Para biku, ya anggota sangga di sini sudah bertindak baik. Ya, dia ketika ingin menjadi seorang biku, ya harus banyak sekali ya peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Ya. Lalu ya sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Ya, karena beliau sudah diupasampadakan ya mereka-mereka semua, maka dia harus mempraktekkan dari winaya, makanya harus bertindak lurus agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari winaya itu. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Ya di sini artinya apa? Yang mengarahkan, menuntun ya, pada hal-hal yang baik, yang benar. Lalu ya sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak yang patut. Ya, yang patut di sini adalah ya tuh tingkah laku, ucapan, tutur kata, ya, dan lain sebagainya. Ini yang layak untuk dilakukan. Ya. Mereka adalah merupakan 4 pasang makhluk yang terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Ya, jadi kalau sudah bisa berlatih ini semua, ya para biku anggota sangga bisa mencapai ya, katakan sebagai 4 pasang makhluk. Ya, 4 pasang makhluk itu yaitu ya Sotapana, Saganagami, Anagami, dan Arahat. Terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Ya, 8 jenis makhluk suci itu apa? Ya, tingkat-tingkat pencapaian. Ya, ini ada 2 jenis. Ada yang mencapai yang diperoleh dari buah, ada yang mencapai diperoleh karena dia menemukan yang namanya sang jalan. Ya, jadi ada Sotapati Maga, Sotapati Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, Sagadagami Maga, dan Sagadagami Pala, dan juga Arahata Pala dan Arahata Maga. Ya, jadi ada 2 ya, 4 pasang makhluk ya, tadi Sotapana, Sagadagami, Anagami, dan Arahat, lalu dibagi menjadi 8. Ya, dari 4 pasang makhluk itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya Maga dan Pala. Maga itu jalan, Pala itu buah. Nah, ya itulah sangga siswa Sang Bagawa yang patut menerima pemberian. Ya, patut menerima pemberian kenapa? Ya karena sudah tadi ya berlaku baik, lurus, benar, patut ya, dan lain sebagainya. Ya, tempat bernaung. Ya, tempat bernaung itu apa ya? Seperti kemarin sudah saya katakan, bahagianya umat, bahagianya biku, sesarannya umat, sesarannya biku. Kenapa? Karena umat mencari tempat untuk bernaung, tempat untuk bercerita, bertukar pikiran, mendapatkan hal-hal yang baru, yang positif dari para biku. Persembahan serta penghormatan ya, ya layak untuk menerima persembahan ya, karena ya para biku tidak bekerja ya. Dan juga penghormatan ya, ada menghormat para biku ya, lalu ladang menanam jasa yang tiada taranya ya. Jadi kebajikan yang tertinggi dari dana itu ya adalah berdana kepada sangga. Jadi ketika Anda berdana ya, apalagi di masa katina ya, maka di situ katakan sangga dana ya, berdana kepada sangga, bukan kepada person, kepada satu orang ya, kepada orang-orang tertentu dari anggota sangga itu. Jadi ada niatkan, Anda tekadkan ya berdana kepada sangga. Ya, karena apa? Nah ini ya, ladang menanam jasa yang tiada taranya. Ya, jadi sangat baik sekali. Nah, jadi itu semuanya ya adalah cara-cara kita umat Buddha ya untuk melakukan pelindungan, menumbuh kembangkan keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, jadi kalau ada yang tanya,
Tiratana itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhanya menyembah patung, ya, Dhammanya itu banyak sekali, ya, Tipitakanya tidak seperti agama-agama yang lain sampai satu lemari. Lalu Sangganya kok biku-bikunya apalah gundul, ya, tidak mengenakan pakaian yang selayaknya, ya, pakai kain dibundel-bundel, ya, itu berbeda, ya. Jadi pemahaman mereka yang di luar sana seperti itu ya tidak apa-apa, biarkan saja. Tetapi ada umat Buddha perlu mengetahui ini, ya. Kalau Anda bisa membagikannya kepada yang lain, memberikan pengertiannya kepada yang lain, ya, ini satu kebajikan, nilai spiritualitas yang baik, yang awal, yang mula harus Anda praktekkan dan Anda kembangkan tentang keyakinan ini. Agar apa? Agar diri kita menjadi kokoh, batin kita menjadi kokoh, tidak mudah goyang. Kalau ada orang yang ngejek, yang dan lain sebagainya, ya biarkan saja. Biarkan saja. Kenapa? Ya, itu bukan bagian dari pengertian-pengertian yang sudah saya dapatkan. Itu adalah pengertian yang salah. Pandangan-pandangan yang salah. Pandangan-pandangan yang keliru. Ya. Kalau Anda mampu memperbaikinya, ya Anda perbaiki. Kalau Anda tidak berani, ya biarkan saja. Ya. Begitu. Ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan tentang pelindungan, tentang keyakinan yang sejati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai kita umat Buddha semua. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.